sombong gitu kan, dia punya hak untuk sombong. Kalau misalkan lu nggak punya apa-apa, sengak lagi kan, nyebelin ya gitu ya. Karyawannya bisa sampai timnya sampai seperti itu, apa yang dilakukan? Banyak gitu ya. Kan kalau misalkan perusahaan segede Paragon yang bisa diajak sampai ke Malaysia, diapresiasi sampai diajak ke luar negeri. Mohon maaf, nggak semua perusahaan punya duitnya gitu ya. Ruang HR. Harmoni, aku mau bahas tentang Paragon nih. Viral banget. CEO Paragon, dan sebenarnya bukan cuma CEO ya, tapi board of director-nya Paragon mengucapkan terima kasih ke karyawan. Bahkan sampai mengucapkan terima kasih ke keluarganya karyawan, dan mereka sampai membungkuk. Wah, itu langsung banyak banget netizen yang mengatakan, wah, Paragon adalah perusahaan impian, karena sampai segitunya bos-bosnya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, dan bahkan karyawannya juga sampai nangis karena terharu banget diucapin terima kasih sama bos-bosnya. Dari sini nih, Kak Harmoni, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil ya? Emang bener ya diucapin terima kasih gitu, sesimpel kata terima kasih ternyata sebegitu kita merasa berharga gitu ya? Yes, bener banget. Jadi ada 3 pilar kebutuhan jiwa ya, yaitu sebetulnya dikasihi, dihargai, dan dipercaya. Jadi ketika kita melihat teladan dari CEO Paragon ini gitu ya, dia betul-betul menunjukkan kerendahan hati untuk berterima kasih sampai ngebungkuk gitu ya. Dan apalagi kalau misalkan dia sudah di level tersebut, nggak seharusnya dia melakukan hal tersebut. Sah-sah saja untuk dia sombong gitu kan, dia punya hak untuk sombong. Kalau misalkan lu nggak punya apa-apa, sengak lagi kan, nyebelin ya gitu ya. Tapi dia sudah punya jabatan gitu ya, dia sudah punya kuasa, dia juga sudah punya otoritas dan juga memberikan makan buat teman-teman karyawan di bawahnya juga semuanya. Tapi justru dia malah yang justru membungkuk hormat sama timnya sendiri. Nah, ini sebuah bentuk, kalau kita belajar tuh dimensinya adalah teorinya servant leadership. Gitu, kepemimpinan tapi punya mental hamba. Nah, jadi ada buku juga yang menulis ya gitu, Leaders Eat Last gitu ya, dari Simon Sinek. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pemimpin yang baik itu bahwa dia harus berkorban dulu. Dia nggak harus makan yang terutama, dia nggak harus diutamakan. Justru pemimpin yang baik, dia dikenali karena pengorbanannya. Nah, ini keren banget ketika Paragon, pemimpin dari CEO Paragon ini sudah mempraktekkan hal tersebut ya. Dia ngasih makan kebutuhan jiwa yang paling dasar, yaitu dihargai. Jadi otomatis dampaknya pasti besar banget untuk timnya Paragon. Udah pasti emotional well-being-nya, rasa bangganya, rasa sayang terhadap perusahaan dan pemimpin perusahaannya itu akan sangat tinggi. Sedangkan kita menyadari kita bekerja ini bukan hanya untuk uang aja, tapi rasa keberhargaan, rasa kepemilikan gitu ya. Apakah kapal ini sesuai dengan tujuan personal aku? Itu menjadi penting banget gitu. Saya pun menangani beberapa perusahaan yang kita ukur ya, engagement levelnya itu tinggi sekali gitu. Engagement levelnya tinggi sekali, itu sampai ketika kita lakukan one on one, dia sampai ngomong kayak gini, apapun yang perusahaan ini lakukan saya akan support. Bahkan saya nggak minta duit lemburan, saya diminta apapun untuk inisiatif ngerjain, saya akan lakukan dan support. Kapal ini mau kemana? Apa yang dilakukan perusahaan itu? Nah, jadi yang dilakukan oleh perusahaan ini banyak elemennya tentunya ya. Nah, sebetulnya ketika di Bredel gitu ya, kita observasi, kita punya survei namanya Employee Engagement Survey sebetulnya. Dan di sini kita mengukur kesehatan perusahaan itu apa aja sih, elemen-elemennya apa aja. Dan yang paling penting, visi dan misi perusahaan itu jelas ya. Itu paling dasar. Bicara motivasi itu kan ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik gitu ya. Nah, sebetulnya elemennya banyak ya. Tapi ada selanjutnya apa lagi? Bicara tentang organisasi. Organisasi ini strukturnya jelas nggak? Apakah jenjang karirnya kuat nggak? Kalau misalnya saya masuk perusahaan ini, masa depan saya dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan ini masih selaras nggak sih? Saya bisa melihat diri saya di masa depan nggak sih? Nah, terus komunikasi, saya merasa didengar nggak sih? Nah,
komunikasi antar layer gitu ya, antar bagian gitu ya. Ini saya bisa mengekspresikan diri saya dengan baik atau penuh asumsi nih. Gitu. Nah, dan yang terakhir kompetensi. Apakah kompetensi saya, kelebihan dan skill saya ini selaras nggak dengan pekerjaan yang saya lakukan? Nah, jadi dari 4 pilar itu sebetulnya kuesionernya jadi banyak banget ya. Kita punya itu kuesioner kesehatan perusahaan yang kita survei ke karyawannya dan itu sifatnya anonimus untuk memetakan nih orang-orang ini organisasi ini sehat atau tidak dan bagaimana dia menilai perusahaannya sehat atau tidak. Jadi tuh nanti kelihatan tuh dimensi apa aja yang kurang, layernya apa aja yang sudah bagus, apa yang saja perlu diperhatikan. Jadi fasilitas tentu menjadi penting, bagian dari benefit dari organisasi ya. Fasilitas, gaji, apa segalanya Bonus, itu gitu ya. Cuman ada hal-hal lainnya juga gitu ya. Jadi dari saya ulangi, jadi ada motivasi, komunikasi, organisasi, dan kompetensi. 4 pilar ini yang kita pakai untuk melihat kesehatan perusahaan, gitu ya. Dan itu saya juga bisa tampilkan, gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini, gitu ya. Itu nanti ada layer-layernya, ada banyak dimensi dan subdimensinya. Dan itu nanti kelihatan tuh, yang biru-biru udah bagus. Yang merah-merah ini masih PR. Waduh, yang ini yang semakin cerah ini, waduh, ini harus kita jadi pusat perhatian gitu. Jadi makanya kalau misalkan sampai perusahaan ekspresi karyawannya bisa sampai timnya sampai seperti itu, apa yang dilakukan? Banyak gitu ya. Jadi nggak cuma langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, tapi dasarnya biasanya cuma hal itu. Jadi kalau misalkan sebagai tim kita bisa melihat visi saya dengan visi perusahaan nyambung, nilai-nilai saya dengan nilai-nilai perusahaan nyambung. Apa yang saya kerjakan di sini mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya. Saya pun juga merasa dihargai di sini. Kebutuhan jiwa saya dipenuhi di sini. Ini udah keluarga dan rumah saya. Saya mau kemana lagi? Itu udah tercukupi semuanya secara well-being gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalkan perusahaan yang sudah menyediakan semua itu, karyawannya udah betah banget dan bahkan mau extra effort perusahaan. Ibaratnya siap tempur lah ya. Siap tempur, karena udah sayang banget gitu, nganggap perusahaan ini sudah kayak punyanya sendiri, sudah kayak rumahnya sendiri. Kalau rumahnya kebakaran pasti berusaha dipademin karena merasa ini sudah punya saya. Tanpa bosnya berkoar-koar. Betul. Oke, tapi nih Kak Harmony, kasih dong satu langkah pertama untuk kita bisa menciptakan budaya yang seperti itu tuh di perusahaan. Bisa punya karyawan yang engage gitu, happy gitu. Kata kuncinya adalah sense of belonging ya. Jadi dimensi sense of belonging ini pun dimensi teori yang sudah banyak diukur gitu ya. Caranya pun banyak. Gallup pun juga melakukan penelitian juga. Gallup Q12 gitu ya, itu juga sudah banyak sekali melakukan riset-riset terkait hal ini. Nah, bahkan ada ininya juga kok. Ada analoginya juga ya, kayak sebuah kapal nih ya, gitu ya. Ada 10 orang nih di kapal ini nih. 2 orangnya ngedayung kenceng banget ke arah tujuan. 5 orangnya lihat-lihat gitu ya. 5 sampai 6 orang lihat-lihat. Sisanya ngedayung arah sebaliknya gitu. Nah, ya itu kan capek, melelahkan gitu ya. Jadi nggak maju-maju nih gitu kan. Nah, itu bicara tentang engagement, keterlibatan, sense of belonging, itu menjadi salah satu indikator terkuat kenapa dia bisa perform sedemikian rupa gitu ya. Nah, jadi penting banget untuk kita menyadari bahwa kalau misalkan kita mengapresiasi tim kita, itu dampaknya bukan cuma sekedar mulut manis aja, tapi meningkatkan emotional connection dengan leader dan timnya gitu ya. Jadi penting sekali nih untuk kita meningkatkan engagement ya lewat budaya apresiasi ya. Jadi ini apresiasi ini adalah culture. Karena saya juga suka pakai ilustrasi kalau saya melakukan training dan coaching. Sponge itu kalau kering dia tuh kan kaku, keras. Kayak bisa buat kalau diketok tuh bunyi gitu. Tapi begitu kalau kena air, dia langsung lembut dan lembek kayak gitu. Nah, jadi sama, hati kita pun juga demikian. Kalau kita diapresiasi, kita juga semakin hangat. Kita tuh bisa membuat orang itu merasa disegarkan kembali kalau dia mendapatkan apresiasi yang layak dari perusahaan. Tapi ingat ya, bukan apresiasi yang,
gombal. Nah, orang itu udah bisa ngerasain gombal lo gitu ya. Nah, itu tuh penting untuk kita betul-betul memberikan apresiasi yang sehat ya. Nah, juga ada langkah-langkah juga yang praktis nih ya, yang sudah kami bantu juga banyak perusahaan yang sudah melakukan nih praktek-prakteknya. Ada 5P ya, yang di perusahaan lakukan. Kan kalau misalnya perusahaan segede Paragon yang bisa diajak sampai ke Malaysia, diapresiasi sampai diajak ke luar negeri. Mohon maaf, nggak semua perusahaan punya duitnya gitu ya. Ya apalagi UMKM gitu ya. Mau jalan-jalan makan di warung-warung di warteg aja udah happy gitu kan ya. Mau bakar-bakar aja udah happy. Nah, tapi kalau perusahaan segede Paragon ya bisa sampai jalan-jalan ke luar negeri, ya bagus gitu. Cuman kalau perusahaan yang masih UMKM gimana gitu ya. Nah, jadi mau besar atau kecil itu kita nggak melihat value-nya, tapi kita ngelihat niatnya, dan orang bisa menilai kok, gitu ya. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan kok. Jadi yang paling penting yang pertama 5P ini apa? Yang pertama personalize, personalisasi. Personalize ini bicara tentang apresiasi itu harus dengan nyata gitu ya. Contoh, saya salut banget sama kamu. Saya ngelihat progres kamu dari awal masuk sampai hari ini. Itu betul-betul kamu kelihatan bahwa kamu orang yang mau belajar dan mau berkembang. I'm proud of you. Aku bangga sama kamu. Terus ya berkembang ya. Saya mau lihat progres kamu lebih baik ke depannya. Itu tuh personalize gitu. Karena kita kenal memang dari awal sampai di hari ini menunjukkan progres-progres yang baik. Gitu. Nah, jadi bukan sekedar kayak cantik lu hari ini, itu gombal gitu ya. Itu gombal ya. Atau cuma sekedar makasih ya udah ngerjain gitu iya, cuma thanks ya gitu. Itu tuh kurang. Jadi make sure personalize. Itu kelihatan motivasinya jadi tulus atau enggak tuh dari personalize ini. Nah, yang kedua, public recognition. Banyak perusahaan melakukan reward program ya. Kontribusi karyawan yang dipampang, di-announce di teman-temannya gitu ya. Di bisa restoran. Di restoran ya. Supervisor of the year, Iya, of the month. iya, Gitu kan. employee of the month gitu kan. Nah, di karyawannya pun sama customer dilihat nih karyawan terbaik gua gitu ya. Nah, jadi public recognitions di WhatsApp group mungkin ya gitu ya. Dibanggakan disebut-sebut pada saat kita melakukan employee gathering, ini penting gitu ya. Bahkan pun perusahaan perbankan yang besar pun kami pun melakukan reward program. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan reward program yang objektif. Gitu, karena reward ini kan langsung impact-nya ke jabatan kan. Nah, seringkali juga perusahaan itu hire kami supaya objektif. Karena kan, lu deket sama HR jadi naik jabatan lo. Lu dapat apresiasi karena lu pinter ngejilat atasan kan, kayak gitu. Pinter carmuk nih. Pinter carmuk nih, kayak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan yang sudah gede banget biasanya meng-hire perusahaan seperti kami, konsultan yang melakukan pemetaan siapa yang layak secara objektif mendapatkan reward dari acara reward program ini gitu ya. Nah, jadi public recognition ini penting untuk dilakukan. Skala apapun perusahaan Anda, dari skala kecil pun bisa kok. Ya. Oke, selanjutnya P ketiga itu progress. Ya, progress opportunity. Jadi penting banget apresiasi ini bukan soal ngomong aja, tapi peluang untuk bertumbuh. Jadi kasih akses berupa pelatihan, promosi gitu ya, mentoring langsung dari leader, kasih akses ke workshop, kelas-kelas supaya dia bisa berkembang gitu ya. Supaya seringkali karena gini, banyak orang-orang yang mau naik level seringkali nggak ngerti caranya, punya kemauannya, nggak ngerti prosesnya jadi leader seperti apa. Nah, jadi first time leader ini perlu dibimbing. Nah, jadi ketika dia menunjukkan progresnya, banyak pasti nggak taunya nih. Nah, tapi justru dari situ kita datang, nge-coaching, ngajarin, ngelatih, bahkan invest. Supaya mereka jadi pemimpin yang baik. Kita pun juga ngelatih buat orang-orang tersebut gitu ya. Nggak pede, ya Gen Z yang masih, udah jadi supervisor bingung nih gitu ya. Nah, gimana cara jadi pemimpin yang baik gitu. Nah, itu dilatih ya secara profesional. P yang keempat, perks and benefits, keuntungan dan benefit tambahannya. Ini nggak harus mahal ya. Bisa berupa jam kerja yang fleksibel. Itu bisa loh. Iya, itu bentuk apresiasi loh zaman sekarang, apalagi Gen Z ya. Benar. Kalau mau masuk misalkan boleh jam 10, pulang jam 6, itu udah happy kadang gitu ya. Atau nggak mungkin
boleh work from anywhere, work from cafe. Waduh, itu happy-nya luar biasa happy untuk generasi-generasi Z gitu ya. Nah, atau hybrid working gitu ya, sebagai bentuk karena gue percaya sama lu nggak harus datang kantor setiap saat deh. Yang penting kerjaan lo kelar. Nah, itu bentuk apresiasi lo. Enak Gitu. loh kerja begitu. Iya, happy banget karena itu bentuk dari benefit yang nggak harus serta-merta soal uang gitu ya, nggak harus serta-merta mobil mewah gitu ya. Bonus 2 kali gaji. Bonus sebelum nggak harus, tapi Oke. bentuk-bentuk seperti ini itu bentuk kepercayaan dan apresiasi. Nah, dan yang terakhir peer-to-peer appreciations. Loh, ini maksudnya gimana? Apresiasi sesama rekan kerja ini nih bentuk building culture of appreciations. Oh, Ya, bilang thank you, maaf, ya. Itu tuh bentuk sebagai memanusiakan manusia di tempat kerja. Oke. Ya, jadi makanya penting untuk kita buka kesempatan bangun culture lewat kartu apresiasi ya di momen-momen yang penting. Kita sengaja untuk mengingat hal-hal yang baik dan mengapresiasi hal-hal yang baik terhadap teman kita, peers kita. Karena seringkali kan gimana pun juga tempat kerja itu komunitas ya. Kita spend waktu kita sama keluarga kita itu bisa lebih banyak di tempat kerja loh dibandingin keluarga kita kadang. Betul. Jadi makanya kalau misalnya kita tidak nyaman di tempat kerja kita nggak bangun hal ini ya kita akan haus dan lapar tentang kebutuhan jiwa di apresiasi ini. Jadi penting untuk kita belajar untuk ingat hal-hal yang baik ketimbang hal yang buruk. Jadi balance gitu loh. Kalau ngelihat dia udah image-nya negatif terus. Tapi kan kita ingat ternyata jangan sampai hal satu negatif ini merusak hubungan kita yang sudah rusak karena kita lupa sama hal yang positif yang kita udah bangun sejak selama ini. Nah, jadi culture of appreciation atau peer-to-peer appreciation ini menjadi hal yang penting untuk dibiasakan mengapresiasi sesama kita. Gampang lewat games, kartu apresiasi. Yuk kita ingat-ingat yuk 5 hal baik. Yuk kita sama-sama ambil waktu untuk apresiasi sesama kita. Kita mau kasih 5 kartu ini buat siapa? Udah. I see. Itu penting untuk kita lakukan. Oke. Jadi kan biasanya tuh kalau kantor-kantor ada weekly meeting gitu kan atau ada briefing pagi. Boleh tuh dilakuin ya. Betul. Untuk di awal kita ice breaking dulu nih gitu Betul. kan. Jadi Betul. biar kita melatih diri untuk mengapresiasi teman kerja, atasan dan atasan ke bawahan dan sesamanya. Betul sekali. Oke, wah menarik banget. Semoga makin banyak leader-leader dan perusahaan-perusahaan yang bisa seperti Paragon. Amin. Oke. Bisa yuk, bisa. Oke, buat teman-teman coba komen di bawah. Kalian setuju nggak kalau hal yang terpenting itu adalah perusahaan dan leader yang bisa mengapresiasi? Oke, thank you Kak Harmony. Sama-sama. Ruang HR.